perhatikan dulu temannya yang ada yang tidak datang. Siapa nak? Kenapa Peri? Kapan tahu? Oke, di halaman 75. Di situ ada bacaan kewajiban terhadap sumber daya alam dan juga hak kita untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ada juga ya? Tidak. Kenapa tidak dapat diperbarui? Yang boleh saya? Ya, butuh waktu berjuta-juta tahun. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui karena kelemahan semakin berkurang dan selesai menonton videonya, kita sudah melihat bagaimana tentang sumber daya alam, apa hak-hak kita untuk menggunakannya. Juga ada apa tadi nak selain haknya? Ada juga kewajiban. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang materi. Untuk lagi topik, terus yang kedua menentukan arah sumber. Kemudian yang ketiga, iya, membuat daftar pertanyaannya. Nah, sekarang sudah kita buat dulu topik kita, yaitu tentang menanya hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap siapa narasumbernya yang mau kita tanya. Siapa ayo? Kira-kira siapa yang bertanya? Sudah punya narasumber masing-masing? Boleh gurunya, boleh orang tuanya, orang sekitarnya. Sudah punya kira-kira yang mau diwawancarai? Sudah? Ayo mari kita buat di sini dulu untuk draft pertanyaannya. Ayo silakan ke bangkunya masing-masing. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja, nak? Hak dan kewajiban. Terus? Iya, hak dan kewajiban sumber daya. Tentang sumber daya alam yang bagaimana? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian tugasnya ini tadi ngapain kita yang ini? Bahasa Indonesia kita sudah pelajari apa? Melakukan wawancara. Kalau mau melakukan wawancara itu, apa yang sudah mau pahami dari yang kita lakukan tadi, yang sudah kita pelajari tadi tentang bagaimana melakukan wawancara? Apa yang pertama sekali? menentukan topik wawancara. Ya, menentukan topik wawancara. Kemudian? Iya, topiknya apa tadi topikmu? Iya, tentang hak dan kewajiban. Kemudian menentukan apa lagi? Menentukan topiknya. Iya, menentukan narasumbernya. Narasumber yang kau pilih tadi siapa kira-kira nih, Jen? Satu, jangan kau pilih sama guru, jangan kau pilih satu yang kau pilih. Kamu mau pilih siapa? Oh, yang mau pilih kepala RT, dia lebih dekat dengan kepala RT-nya. Kamu mau pilih siapa? Menjadi narasumbermu? Guru, ya boleh, dia lebih dekat dengan gurunya. Nanti dengan siapa? Dengan guru juga, boleh dengan guru. Tentang apalah nanti kalau kau mau melakukan wawancara? Apalah yang pertama kali kau lakukan? Ngapain? Iya, disusun pertanyaan wawancaranya. Di rumah itu nanti kita bikin draftnya, susun. Apa yang akan ditanyakan kepada si gurunya, kepada bapak gurunya, kepada kepala lingkungannya, kepada kepala RT-nya, disusun. Nah, setelah disusun, kau bagaimana? Setelah jumpa sama narasumbernya, kau gimana pertama sekali? Iya, perkenalkan dirimu. Kemudian minta izin, Pak, Bu, permisi ya, kami dari tugas bahasa Indonesia dari tugas 4 mau bikin daftar wawancara. Katanya, oh ya boleh katanya. Terus setelah itu ngapain? Iya, kenalan dulu. Nama bapak siapa? Pekerjaan bapak apa? Gitu ya, Nana? Kemudian? Menanyakan pekerjaan dan jabatan. Iya, jabatannya, kerjanya. Kemudian? Iya, menanyakan seputar hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam. Dari pelajaran kita hari ini semuanya. Kira-kira ada yang belum dipahami? Ada yang masih kurang paham? Ada lagi tentang apa, Nak? Cara membuat daftar wawancara. Iya, cara membuat daftar wawancaranya. Oke? Ya, hari ini sampai di sini pertemuan kita. Silahkan tutup bukunya, simpan bukunya dalam tasnya. Yang mau buat doa pulang siapa? Simpan bukunya. Doa yang baik. Ayo, sebelum mulai kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa? Belajar Pancasila, dua ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
pulang. Sebelum pulang ibu mengajukan pertanyaan, siapa duluan dijawab ya boleh pulang. 8 kali 8. Hani, 8 kali 8. Pertanyaan keduanya. 7 kali 9. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. 5 kali 8. 40. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semangat pagi. Are you ready? Ya, siapa kita? Apa tugas kita? Ceria sekali hari ini ya. Pagi ini kita bertemu kembali masih dengan guru yang sama. Sama ibu ya. Ada nggak teman-teman kita yang tidak hadir nak? Ada siapa? Oh, Jurnali. Supaya teman kita lekas sembuh. Ibu buat sakit ya. Nah, ibu mau tanya dulu apa kabarnya? Ini kita masuk aja. Hari ini kita masuk ke pembelajaran berapa? Kita tema mana? 9. Apa tema kita nak? Kayaknya negeriku. Subtema berapa kita? Tema 2. Apa judulnya? Yang memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Kayaknya negeriku katanya. Sebelum kita masuk kepada kekayaan negeri kita, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kita bersyukur. Siapa yang mau doa? Silakan ya, mari. Kita nyanyi dulu. Kita tentang D1 ya. Iya. Mas ada belum hafal liriknya nak? Kalau belum hafal ya di bukunya. Ayo. D1 yang kucinta ciptaan siapa itu? Ya, ayo kita nyanyikan dulu ya supaya mengulang kembali. Sesuai dengan tema pembelajaran kita yaitu kayaknya negeriku, kita sudah menyanyikan desaku yang kucinta. Apa isi lagunya? Tentang apa? Desanya yang bagaimana? Di halaman 75. Nah, di sini ibu suruh satu-satu orang membaca satu paragraf ya nak. Satu orang membaca satu paragraf. Mulai dari sana. Hani, ayo. 1. Kewajiban 2 ya. 1. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang berdasarkan ekonomi dapat melestarikan sumber daya alam. Lanjut ke Mijen. Memang sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikan saja. Tindakan ini juga bermanfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. B. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Bukan di situ. Itu makanya diperhatikan temannya. Adapun Pemanfaatan tidak langsung melahirkan hasil artinya tadi kita sudah membaca paragraf tentang kewajiban dan tentang hak kita untuk memanfaatkan apa? Sumber daya alam. Nah, supaya lebih lagi kalian lebih paham, kita akan menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ayo ambil dulunya. Situ sudah ada lagi sebelah sana. Di sini ada angkat kursinya ya. Tertib ya nak? Angkat kursinya. Ayo gimana? Ya. Informasi apa yang bisa kau dapat dari membaca videonya, ya ya? Oke, kita sudah selesai menonton video, kita juga sudah selesai membaca wacana yang ada di halaman 76. Apa judulnya nak? manfaat
pendukung. Waduh, ibu lupa nih. Apa ini ya? Arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Siapa yang bisa jelaskan sama ibu ini? Ya, silakan ini. Iya, ini merupakan kalimat utama yaitu dari setiap. Iya, kalimat utama setiap paragraf. Kemudian gagasan pendukung rupanya. Siapa yang bisa? Coba kelompok mana lagi nih yang bisa? Ada. Nah, sekarang kita tanya dulu ke kelompok yang satu lagi. Apa itu gagasan pendukung? Nah? Menjelaskan kalimat utama. Iya, itu adalah kalimat yang menjelaskan. Menjelaskan siapa dia? Iya, menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama harus ada 7. Kalimat pendukungnya ada berapa, Bu? Boleh 7, boleh 8, boleh 9. Harus sesuai dengan paragrafnya. Tapi kalau kalimat utama dari setiap paragraf, karena paragrafnya ada 7 Silpa, jadi gagasan pokoknya harus berapa? 7 juga. Boleh hanya 5, 3, 2. Tidak, karena paragrafnya sudah ada tuh 7. Berarti harus 7 lah ide pokoknya. Seperti itu ya. Kita sudah selesai dengan kalimat pendukungnya. Sudah dapat kalimat utamanya, gagasan pendukung, gagasan utama sudah dapat. Yuk kita mau wawancara. Siapa yang tahu apa itu wawancara? Melakukan apa itu wawancara? Iya, dia mau menanyakan sama orang, boleh. Terus jadinya mau ngapain? Menanyakan apa? Menanyakan uangnya, menanyakan pendapatnya? Iya, menanyakan pendapatnya tentang apa? Bisa banyak topiknya? Enggak, topiknya harus satu. Nah, di sini kita coba dulu untuk melakukan wawancara. Kita simulasi ya, nah, kita peragakan dulu gimana cara berwawancara yang baik supaya nanti bisa kalian melakukan wawancara pribadi ya. Wawancara masing-masing. Nanti dibuat tugasnya. Wawancara boleh dengan orang tua, boleh dengan gurunya, boleh dengan orang yang lebih tua, abangnya, kakaknya, boleh dengan ketua RT, boleh. Dengan tema atau topiknya. Kemudian yang kedua, setelah udah dapat temanya, kita ngapain yang kedua? Iya, menentukan siapa yang mau jadi narasumber. Narasumber itu apa? Iya, orang yang mau diwawancarai. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pertanyaannya dulu, dibuat dulu satu. Aku menanyakan sama bapak ini ada 5 pertanyaan. Aku sama ibu ini 3 pertanyaan aja. Boleh. Kita susun dulu di sini daftar pertanyaannya. Yuk kita praktekkan dulu ya, supaya nanti tidak bingung, tidak canggung ketika tugas yang ibu kasih bisa kau laksanakan ya. Ini, tolong dikasih dulu utusannya. Siapa yang mau melakukan wawancara? Oke, silakan yang ada di bawah sini. Samuel boleh silakan. Yuk kita wawancara. Supaya lebih seru kita pakai mic, mau nggak? Supaya lebih semangat. Halo, selamat ini boleh ya. Ina, nih oke. Silakan. Kita hanya melakukan wawancara untuk tugas di rumah. Ini contoh ya. Oke, silakan ya. Ayo. Praktek ini praktek berwawancara. Ya, ini ibu simulasikan supaya kalian tahu nanti menyusun wawancara kalian. Oke? Yuk kita perhatikan. Yuk. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Samuel Purba, kelas 4 SD. Saya melakukan wawancara ini untuk melengkapi tugas dari ibu guru kelas 4. Izin waktunya yang untuk wawancara. Silakan. Ya, nama saya Hanimah. Hewan apa saja yang masih ada di lingkungan rumah saya? Ada ayam, anjing, burung, anjing, dan kucing. Wah, banyak sekali ya Bu. Bagaimana cara Ibu merawat hewan tersebut? Banyak cara yang saya lakukan. Contohnya memberi makan dan minum dan memberi tempat tinggal. Bagaimana keadaan lingkungan Ibu? Apakah masih banyak sumber daya alam yang bisa digunakan? Lingkungan rumah saya berada di pedesaan sehingga masih banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan seperti air, tumbuhan, dan hewan yang bisa saya konsumsi. Benar Bu, kita memang berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam. Menurut Ibu, apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara menghemat dan melestarikan sumber daya alam. Mengapa kita perlu menghemat energi? Menghemat energi perlu karena mengurangi bahaya kerusakan lingkungan dan harus melestarikan sumber daya alam untuk generasi penerus. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung gerakan menghemat energi? Bolehkah Ibu kasih contoh? Banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya menghemat listrik dengan menggunakan seperlunya saja, menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin. Kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan dan melakukan revitalisasi. Demikianlah wawancara saya atas
kesempatan dan pendapat dari ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah, aplaus temannya, aplaus. Terima kasih. Kita sudah selesai dengan wawancara. Menarik tidak wawancaranya, Nak? Menarik. Berarti narasumbernya tadi siapa? Siapa? Ani yang menjadi sumber wawancaranya. Wawancaranya siapa? Samuel. Mereka berwawancara tentang apa? Tentang membahas sumber daya alam. Terus tentang apa lagi? Cara ngapain? Cara menjaga. Terus cara apa? Menghemat. Nah, sekarang kembali ke bangkunya masing-masing ya, Nak. Ayo coba kembali ke bangkunya masing-masing supaya kita melakukan pertanyaan, tuliskan untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tuliskan satu. Tuliskan hak kita. Tuliskan kewajiban kita. Tiga. 5. Tuliskan hal-hal yang kamu ketahui tentang wawancara. Ya, tadi sudah Ibu periksa, hasil kalian sudah lumayan bagus. Ada yang kurang tepat menjawab, ada yang sudah sempurna, ada juga yang belum paham salam, dimanfaatkan. Gitu, sudah lain kali. Boleh diulang kembali ya, kita ulang bersama-sama supaya lebih paham. Apa yang kita pelajari hari ini, Nak? Iya, tentang sumber daya alam itu. Iya, mempergunakannya sehari-hari. Terus, apa kita punya hanya hak saja, nggak punya kewajiban? Punya. Ayo, siapa yang tahu apa kewajibannya namanya? Ya, silakan. Iya, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Contohnya mengurangi kegiatannya apa? Siapa bisa kasih contoh? Kasih contoh. Menggunakan? Iya, menggunakan sumber daya alam sepertinya saja. Terus matikan lampu kalau nggak dipakai di siang hari, matikan lampu. Terus menggunakan energi apa ya? Iya, energi alternatif itu apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, kita manfaatkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam. Nah, siapa yang tahu itu? Tadi kita sudah membaca manfaatnya dalam proses pembuatannya. Terus ada lagi katanya, sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah apa? Digunakan untuk mengolah air minum, bersih atau basah. Iya, berarti semuanya anak-anak sudah paham tentang sumber daya alam kita ya. Nah, sekarang ini pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang belum dipahami, Nak? Sudah paham semuanya? Ayo ditutup semua. Mana semangatmu? Mana? Ini. Mana ini? Semangat, tepuk semangat. Ya, walaupun akhir kita sudah hari ini, pembelajaran kita sudah berakhir, tetap semangat nanti untuk melaksanakan tugasnya di rumah ya. Ayo simpan bukunya dan kalian persiapkan diri. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Giliran siapa? Desa, dua ya. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Salah kakak. Ini yang benar, bulat. Siapa yang tahu hal-hal yang dilakukan sebelum wawancara? Silakan mulai. Ya. Iya. Iya, silakan. Berikutnya